Saya akan menyampaikan perkuliahan pengolahan air limbah 2. Hari ini kita akan bahas lebih spesifik mengenai dimensi IPAL dan kebutuhan lahan. Sebelum bicara lebih lanjut, jikalau kalian ingin mencari beberapa referensi, maka untuk pengolahan air minum maupun air limbah, kita bisa pakai bukunya Metcalf and Eddy, Wastewater Engineering, Treatment and Resource Recovery. Buku yang lain bisa ke Reactor Design dari Wiley dan Theory and Practice of Water and Wastewater Treatment ya dari Wiley juga. Oke, pendahuluan ya. Jadi ketika kita hendak mengolah air limbah ya, maka kita harus pahami dulu apa itu air limbah kan ya. Seperti kita ketahui bersama, jikalau konteksnya hanya limbah, limbah itu adalah suatu usaha atau kegiatan ya, itu limbah. Limbah ada dua, ada limbah cair dan limbah padat. Kalau limbah padat kita sebut sampah, limbah cair ada juga yang mengatakan air buangan atau air kotor ya. Limbah cair adalah limbah yang wujudnya cair dan dihasilkan oleh kegiatan industri yang dibuang ke lingkungan dan juga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Ini kalau konteksnya limbah cairnya berasal dari industri. Nanti di slide berikutnya kita akan membagi karakteristik dari limbah cair itu berdasarkan penggolongannya. Air limbah atau air kotor adalah semua cairan yang dibuang, baik mengandung kotoran manusia, hewan, bekas tumbuh-tumbuhan, maupun yang mengandung sisa proses industri. Ini pengertian yang berikutnya. Sehingga dari sini kita mendapat gambaran pula bahwa kalau yang disebut sebagai air limbah bisa berasal dari industri, bisa dari rumah tangga atau domestik ya. Menurut Sugiharto tahun 87 menyampaikan air limbah merupakan sisa-sisa pemakaian air bersih. Nah, jadi pada konteks ini kita bisa memahami dulu apa yang disebut sebagai air limbah ya. Klasifikasi air limbah. Nah, seperti saya sampaikan, klasifikasi air limbah itu jikalau merujuk tentu sebagai seorang engineer yang harus berdasarkan setiap aktivitasnya itu berdasarkan landasan teori dan peraturan yang berlaku ya. Yang pertama undang-undang, yang kedua peraturan pemerintah, lalu ada peraturan menteri, kalau dulu lingkungan hidup, sekarang lingkungan hidup dan kehutanan LHK. Maka pembagiannya itu dibagi berdasarkan dua klasifikasi ya. Yang pertama limbah domestik. Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari kegiatan permukiman, real estate, rumah makan, restoran, perkantoran, perniagaan, apartemen. Nah, biasanya kandungan yang dominan itu adalah organik ya. Nah, kenapa kita harus mengetahui jenis kontaminannya? Maka ini akan sangat menentukan nanti jenis pengolahan yang akan kita gunakan ya. Jadi jenis pengolahan yang kita gunakan sangat ditentukan oleh jenis kontaminan ya. Maka acuannya adalah Peraturan Menteri LHK nomor 68 tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik. Sedangkan untuk air limbah non domestik bisa saja dari daerah komersial, laboratorium, rumah sakit, dan industri. Jenis kontaminannya sangat beragam ya, tergantung dari proses yang terjadi dalam industri ataupun non domestik tersebut. Ada yang kandungannya organik, ada yang logam berat, ada yang infeksius, misalnya kalau dari rumah sakit, ada yang B3 kalau misalnya dari industri-industri tertentu. Ini acuannya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2014 ya tentang baku mutu air limbah. Untuk peraturan menteri ini yang kedua ini ya sudah direvisi 2 kali seingat saya ya. Ada revisi pertama dan revisi yang kedua. Kalau yang kedua itu tentang air limbah tekstil. Oke. Oleh karena itu seperti yang saya sampaikan di awal, kalau sebagai seorang engineer kita kalau mau menentukan dimensi dan jenis pengolahan ya, jenis pengolahan maka kita harus tahu dulu karakteristiknya. Karakteristik limbahnya. Lalu kita sandarkan kepada peraturan yang berlaku yang ada ya, undang-undang, permen atau pergub sampai pada hal tersebut. Lalu kita akan menentukan nanti unit pengolahan tersebut bagaimana mampu untuk menurunkan parameter-parameter tersebut. Ya tentu pada
pekan yang sebelumnya, pertemuan sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Busyairi bahwa setiap unit pengolahan memiliki kemampuan untuk meremove atau menghilangkan parameter polutan ya pada persentase tertentu ya. Makanya kita belajar sebelumnya itu terkait dengan mass balance ya atau keseimbangan massa, mass balance ya. Nah, dari mass balance kita mengetahui bahwa setiap unit itu memiliki kemampuan maksimal berapa dia mampu menurunkan. Nah, dari sini kita harus merujuk kepada peraturan yang ada ya. Berapa baku mutunya? Nah, jadi before and after-nya, sebelum dan sesudah pengolahan kita bisa memperkirakan kira-kira mass balance-nya berapa yang turun dan yang keluar. Ya. Oke. Tujuan IPAL ya. Nah, tujuan IPAL, instansi pengolah air limbah itu adalah mengolah air limbah yang mengandung komponen-komponen yang berbahaya hingga berkurang tingkat bahayanya atau tidak berbahaya bagi manusia dan lingkungan hidup, serta memenuhi baku mutu air buangan yang boleh dibuang ke badan air. Jadi kalau kita baca peraturan perundang-undangan yang ada ya, undang-undang, peraturan menteri, peraturan gubernur, dan seterusnya ya, kita melihat bahwa ternyata ketika berbicara soal baku mutu itu ada dua sudut pandang ya. Yang pertama sudut pandang yang mengeluarkan limbah tersebut, artinya adalah outlet dari industri atau rumah tangga atau domestik. Berapa sih nilai ambang batasnya sehingga dia boleh dibuang ya atau dirilis ke lingkungan. Yang kedua sudut pandang baku mutu dari badan air ya. Badan air itu memiliki baku mutu sendiri juga. Nah, dua hal ini harus menjadi pertimbangan kalau kita ingin membuat IPAL ya. Karena bisa jadi end of process, end of pipe-nya ya di luar dari ujung dari pipanya itu udah bagus ya. Kualitasnya, parameternya sudah sesuai. Ternyata ketika dikeluarkan terakumulasi di badan air, ternyata badan airnya itu sudah pada titik kulminasi sehingga ketika kita membuang malah keluar dari baku mutu air permukaan. Nah, ini harus diperhatikan pula. Nah, oleh karena itu kita harus merujuk ya keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan sekarangnya tentang baku mutu limbah cair ya. Kalau kita dalam perspektif pengolahan limbah ya baik itu limbah padat ataupun limbah cair ya, ada 6M yang harus diperhatikan ya. Yang pertama itu mencegah ya. Kita mencegah terbentuknya sebuah ataupun sejumlah limbah ya. Kita harus mencegah dulu ya. Kalau mencegah ini berarti ongoing proses dalam yang terjadi di domestik ataupun di industri itu harus direkayasa agar minimal dalam menghasilkan limbah ya. Mencegah dulu, jangan sampai terjadi. Yang kedua mengurangi kalau nggak mampu ya. Mengurangi itu kalau yang jumlahnya 10-100 kita turunkan menjadi 80-50 dan gradually bisa hilang ya. Itu mengurangi. Yang ketiga, menggunakan kembali atau istilahnya reuse ya, menggunakan kembali. Jikalau sesuatu alat atau bahan bisa digunakan kembali, maka itu lebih baik ya. Biasanya sih alat ya, alatnya harus kita gunakan kembali ya. Misalnya saja alat-alat ataupun bahan-bahan yang menggunakan material-material yang bisa digunakan kembali, maka kita bisa gunakan kembali. Kalau nggak bisa gunakan kembali, kita daur ulang ya, mendaur ulang, recycle ya. Kalau yang pertama reduce, pertama mencegah dulu, yang kedua reduce mengurangi, menggunakan kembali reuse, kalau mendaur ulang recycle ya. Kalau kita recycle, maka unit pengolahan tersebut yang dirilis maka kita bisa daur ulang. Misalnya banyakkan dia limbah cair, tapi limbah cairnya itu dari domestik ya. Kalau dari domestik kan berarti kotoran ya, kotoran manusia. Kalau misalnya cuci tangan saja ya, bekas dari cuci tangan, kalau misalnya kita lihat ya di beberapa negara maju ya, wastafel sama toilet buang airnya itu jadi satu ya. Jadi di atas bagian atasnya itu cuci tangan, air cuci tangannya masuk ke dalam penampungan air buat flushing ya, buat buang air besar atau buang air kecil itu buat flushingnya. Nah itu bisa digunakan kembali atau didaur ulang dulu misalnya kalau misalnya mengandung sabun tertentu dan seterusnya sehingga bisa digunakan kembali atau didaur ulang ya.
Yang berikutnya adalah memperoleh kembali. Kalau memperoleh kembali itu kalau bahasa Inggris disebut recovery ya. Recovery itu dipastikan bahwa kondisinya sudah baik gitu ya. Apa namanya ketika mau dibuang ya. Dan terakhir adalah mengolah secara aman ya. Ini urutan-urutan ketika kita dalam sudut pandang mengolah ataupun mengelola limbah ya.